kita harus meyakini bahwa umur itu kan bisa berhenti kapan saja. Allah tetapkan sehingga harus ada jejak kebaikan kita di banyak orang. Ukuran setiap orang berbeda. Tapi dalam hidup ini jangan banyak mengumpulkan buat diri sendiri. Harus banyak juga dibagi. Mengapa? Khairun nas anfa'uhum linnas tadi. Baik dia kecil, impact-nya maupun besar. Jangan-jangan yang kebaikannya kecil, tapi Allah ridho besar pahalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BSI Maslahat. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di acara Menembus Batas. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Seorang profesional, pebisnis, sekaligus ayah dan suami idaman. Selamat datang Pak Dewo ya di acara podcast Menembus Batas dari BSI Maslahat. Terima kasih sudah hadir. Apa kabar Pak Dewo? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, sudah menyempatkan dari sela-sela kesibukan Bapak. Kita tahu lah ya Pak Dewo aktivitasnya sangat padat, tapi masih bisa menyempatkan hari di BSI Maslahat. Saya ucapkan terima kasih. Kesibukannya apa aja nih Pak? Sehari-hari saya tentunya mengelola beberapa perusahaan di bawah kelompok usaha saya yang memang banyak bergerak di bidang energi atau pendukung kegiatan energi. Ada perusahaan perkapalan untuk batu bara, ada perdagangan solar dan sejenisnya. Di luar itu pada usia begini ya, saya memang cenderung untuk lebih banyak berkegiatan dakwah dan sosial. Sehingga saya sejak 10 tahun lalu mendirikan yayasan dakwah bernama Islam Madinah, kemudian juga menjadi mentor daripada kaum muslimin muda yang ingin menjadi pengusaha muslim. Saya mendirikan komunitas pengusaha muslim yang kemudian menjadi yayasan. Kalau Islam Madinah sendiri jamaahnya sekarang 38.000 orang di seluruh Indonesia. Kalau yayasan pengusaha muslim saat ini yang aktif itu sekitar 20.000, di mana 8.000 orang khusus saya mentori langsung dalam WA group, tanya jawab japri kepada saya. Jadi saya pribadi memang mengazamkan diri, berniatkan diri menjadi mentor. Biasanya anak-anak muda yang bingung, yang galau, permodalan bagaimana, kalau bisnisnya ini terpuruk bagaimana, kemudian akad-akad di dalam bisnis yang dibolehkan atau tidak. Setiap hari saya mentori mereka. Demikian kebanyakan aktivitas saya. Yang terakhir tentunya adalah aktif di dalam kegiatan sosial yang tentunya bersama BSI Maslahat, nanti kita cerita soal itu ya. Termasuk diantara lain adalah sejak 2013 saya berpartisipasi dalam dukungan untuk sahabat-sahabat kita para pejuang di Palestina. Belakangan kemudian saya memutuskan bersama istri untuk hadir langsung di sana beberapa tahun, termasuk juga tentunya belakangan bahkan juga didampingi BSI Maslahat. Kita langsung memberi bantuan kepada kaum muslimin di Gaza, selain tentunya juga kepada para pengungsi yang berada di perbatasan Jordan dengan Palestina. Belakangan apalagi kalau ada daerah sedang ada bencana ya, kita tahu Aceh yang cukup masif, saya sendiri hadir di sana. Oh Bapak ke Sumatera juga? Hadir di sana langsung. Insya Allah nanti dalam beberapa hari lagi saya juga kunjungan yang kedua, karena relawan kami sudah di sana, memang tinggal di sana. Saya bikin pos di sana. Oh ada bikin posko Pak di sana? Posko di sana, di Biren, Aceh. Daerah Biren ya? Iya. Oh, alhamdulillah. Di tengah kesibukan Bapak nih Pak, Iya. hal apa yang paling Bapak syukuri di fase ini nih Pak? Syukuri untuk kehidupan. Iya. Syukuri bahwa Allah memberikan banyak kemudahan di dalam kehidupan saya. Kemudian juga diberi keluarga yang sangat mendukung segala aktivitas saya. Dan yang paling penting bagi kita semua tentunya para sahabat, diberikan hidayah Islam. Karena anugerah, memiliki hidayah Islam merupakan anugerah paling mulia dan paling sempurna di alam semesta. Jadi kepada teman-teman yang memiliki iman Islam, semoga Allah jaga hidayah, demikian juga buat saya. Itu. Baik, ya tadi kan Bapak juga banyak cerita ya, Bapak begitu aktif di bisnis dan juga sosial. Iya. Pengalaman-pengalaman sudah tidak diragukan lagi. Nah kalau kita tarik ke belakang ya Pak, dalam hidup Bapak ini apa sih yang membentuk
cara berpikir Bapak, cara Bapak menjalani hidup sehingga membentuk Bapak sampai saat ini? Yang membentuk saya biasanya karena saya izin ya, saya ini udah mau 59. Itu adalah pengalaman. Pengalaman yang biasanya mungkin belum dilalui oleh sahabat-sahabat, teman-teman yang lebih muda. Bagi orang seperti saya, pengalaman itu yang membentuk diri saya seperti sekarang. Dan pengalaman itu kebanyakan justru yang gak enak. Dalam bisnis, di dalam kegiatan dakwah, di dalam belajar, karena tidak boleh kita berhenti belajar ya, itu tantangannya luar biasa banyak di awal. Dan itulah yang saya yakini, itulah yang membentuk diri kita masing-masing, termasuk saya tentunya. Luar biasa. Jadi berkenalan dengan dunia sosial itu sudah dari dulu ya Pak? Atau seiring dengan perjalanan waktu, perjalanan dulu hidup? waktu mahasiswa memang aktif, tetapi kemudian kan hidup masuk di dalam dunia pernikahan, banyak tanggung jawab, sehingga pada periode di awal-awal pernikahan dan memulai bisnis itu, saya jujur tidak banyak terlibat dalam kegiatan sosial dan dakwah. Tapi belakangan manakala udah mulai stabil, mulai awal 40-an, itu baru mulai banyak berpikiran tentang kegiatan sosial dan dakwah. Begitu umur 50, nah itu kita harus meyakini bahwa umur itu kan bisa berhenti kapan saja. Allah tetapkan, sehingga harus ada jejak kebaikan kita di banyak orang. Itu kaidah umum yang saya suka pegang bersama istri. Jejak kebaikan kita wajib hukumnya berada dan terasa oleh banyak orang. Sehingga tebarkan kebaikan sekuat-kuatnya, sebanyak-banyaknya. Sehingga pada saat kita nanti selesai hidup, kita tahu bahwa ada orang-orang yang sudah merasakan manfaat adanya kita di dunia ini. Menarik sekali. Gimana tuh Pak? Cara Bapak menanamkan nilai-nilai tersebut di internal keluarga Bapak sendiri nih, untuk menanamkan nilai kepedulian? Yang pertama adalah tentu dengan nasihat kepada anak-anak, itu kan tentu yang pertama dengan verbal, dengan nasihat, dengan ilmu. Tapi ternyata ada yang lebih penting dibanding nasihat verbal dan ilmu kepada mereka, yaitu adalah keteladanan. Kita, setiap orang tua, setiap pemimpin, setiap pejabat, yang paling penting itu justru memberikan keteladanan. Dan keteladanan adalah melakukan apa yang dia nasihatkan kepada orang lain. Sangat ironis bila mana ia menasihati sesuatu tetapi dia sendiri tidak lakukan. Tidak menjalankan ya. Dan itu wajib dilakukan buat seorang pemimpin, bahkan dalam urusan semata di rumah tangga. Jadi kalau berkata A, laksanakan A. Karena orang akan melihat tidak hanya dari yang dia dengar dan dia menerima nasihat, tapi justru dia melihat contoh. Itu saya kira prinsip yang harusnya dipegang oleh semua para pemimpin. Para pemimpin ini. Iya. Bukan hanya pemimpin secara keluarga aja ya, seluruh pemimpin termasuk pemimpin-pemimpin. Tentunya pemimpin negara ini apalagi. Nah Pak, saya juga terakhir ketemu Bapak itu kalau tidak salah waktu di acara nonton bareng anak yatim itu Pak. Oh iya, acara BSI ya, nonton bersama anak yatim itu tuh. Itu kan Bapak selalu didampingi Ibu nih. Berarti kan ada peran besar nih. Iya. Peran besar istri. Nah, gimana sih Pak cara membentuk atau mengajak istri agar memiliki kepedulian sosial yang sama seperti yang Bapak sampaikan tadi, dari mulai mencontohkan dan lain sebagainya. Tentu kan itu bukan hal yang mudah ya. Apalagi istri sampai mendukung, support full, sampai dua-duanya berangkat ke Gaza tadi Bapak sampaikan kan, memberikan bantuan secara langsung gitu. Nah gimana itu Pak bisa sampai sana? Begini, pasangan itu idealnya harus memiliki visi misi yang sama dalam hidup. Bagi saya istri itu bukan sekedar saya mengajak dia. Kadang-kadang dia yang mengajak saya. Saya mengoreksi dia, dia mengoreksi saya. Dan memang harus tumbuh bersama ya. Bagi pasangan muda ini harus sabar kepada pasangan sampai memiliki visi misi yang sama. Jadi kalau nggak punya visi misi yang sama, saya kira akan punya tantangan yang besar di dalam rumah tangga. Alhamdulillah istri saya adalah pelengkap sempurna di dalam hal ini. Tentu manusia tidak ada yang sempurna secara pribadi, tetapi di dalam misi-misi hidup tadi
Jadi dunia ini nggak hanya isinya bisnis, tapi juga ada kegiatan sosial, ada jejak kebaikan yang harus ditebar seluas-luasnya kepada manusia lain. Itu kebetulan saya dan istri klop. Hmm. Dan itu dengan dialog, dengan ngobrol, dengan ngomongin sesuatu yang sifatnya tidak hanya buat diri sendiri. Ngomongin nggak hanya buat tentang kita atau keluarga atau anak-anak, tetapi juga dalam hidup harus ada jejak kebaikan. Saya kira itu wajib bagi semua pasangan untuk berdialog dengan istri. Ukuran masing-masing ya. Tindakan eksekusi tentu ukurannya masing-masing. Karena kemampuan orang, sumber daya orang beda-beda. Tetapi berdialog dengan istri untuk saling mengajak. Nggak hanya saya ngajak ya. Istri yang lebih sering juga ngajak saya, ayo ke sana, itu saya kira bagus buat semua pasangan kalau melakukannya. Begitu. Dua-duanya sering kali saya lihat di media sosial aktivitasnya berbagi. Iya. Nah, menurut Bapak sendiri sih apa arti berbagi itu, Pak? Berbagi itu adalah bersyukur atas apa yang kita punya dan mudah merasa cukup atas apa yang kita punya, sehingga kita tahu dari yang kita miliki ini masih banyak yang bisa diberikan sama orang lain. Ukuran setiap orang berbeda, tapi dalam hidup ini jangan banyak mengumpulkan buat diri sendiri. Harus banyak juga dibagi. Mengapa? Karena yang menimbulkan kebaikan di akhirat atau barokah itulah adalah yang dibagi kepada orang lain. Ada sebagian rezeki kita ya. Saya kira harus sekuat-kuatnya, sebisa-bisa mungkin gitu. Karena memang saya tidak membayangkan seorang manusia yang hidup hanya untuk mikirin dirinya sendiri. Jejak apa yang dia bisa dapatkan kelak di akhirat. Karena manusia ini kan semua akan mati dan akan punya perhitungan amalan kelak. Sehingga orang tahu tabungannya harus banyak. Bukan tabungan di Bank BSI saja. Tapi juga justru tabungan kelak di akhirat. Gitu kira-kira. Wah, ini menarik sih Pak. Karena kan ya tidak semua juga kita bisa melakukan hal yang mulia seperti itu ya Pak. Tapi memaknai bahwa ya rezeki itu bukan hanya soal di dunia saja, tetapi juga ini kan investasi kita untuk nanti kita kelak di akhirat kan. Iya. Sebagai seseorang yang diberi kepercayaan ya alhamdulillah sama Allah ya dengan rezeki yang melimpah. Bagaimana Bapak memaknai sebagai tanggung jawab sosial itu di masyarakat gitu Pak? Setiap manusia punya tanggung jawab kepada lingkungan circle terdekatnya untuk berbuat kebaikan. Karena berbuat kebaikan itu adalah anjuran penting agama kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan semua orang bisa ya. Jadi saya tidak percaya pada kalimat Bapak bisa yang lain enggak. Enggak, semua orang bisa. Ukurannya berbeda. Karena yang diamanahkan oleh Allah itu berbeda. Sesuai dengan ukuran pundak masing-masing. Ada orang yang diberi amanah besar oleh Allah karena pundaknya besar, kemampuannya menerima sumber daya besar. Ada yang kecil dan tidak ada yang lebih mulia di antara mereka. Karena ukuran pundak itu ukuran Allah yang tahu kan. Iya, betul. Tapi setiap orang wajib menebar kebaikan. Khairun nas anfa'uhum linnas tadi. Baik dia kecil, impactnya maupun besar. Adapun pahalanya, kebaikannya kelak di akhirat hanya Allah yang tahu. Jangan-jangan yang kebaikannya kecil tapi Allah ridho besar pahalanya. Sementara yang kebaikannya seolah besar, menyebarkan kebaikan kemana-mana, tapi ada kesombongan di dalamnya, jangan-jangan Allah tidak ridho bisa kecil. Jadi adalah penting bagi kita untuk memiliki tanggung jawab sosial kepada banyak orang. Karena kita tahu, oh ya ini satu hakikat penting ya yang saya pegang bersama istri sejak lama. Kalau kita nolong orang, kita tidak boleh berharap orang itu akan menolong kita. Tapi kita tahu Allah pasti akan menolong kita di saat kita kesulitan. Itu yang dinamakan ikhlas ya? Iya. Begitu kira-kira Mas Rangga. Ini banyak sekali nih insight-insight yang sahabat-sahabat dari BSI Maslahat pasti sangat senang dengan ungkapan-ungkapan yang diceritakan dan perjalanan dari Pak Dewo ini. Makanya beliau ini di BSI Maslahat sebagai salah satu donatur. Nah, kita mulai berkenalan dengan BSI Maslahat, Pak. Iya. Nah, sejak kapan sih Pak Bapak berkenalan dengan BSI Maslahat itu? Dan ceritanya seperti apa tuh Pak? Saya kira sebelum ada BSI Maslahat, Oh gitu. namanya BSM. BSM dulu? Umat. BSM Umat dulu.
Jadi sebelum Udah ada lama BSI ya. Maslahat pun kami sudah bersahabat. Karena memang kan saya bersama istri ini adalah orang yang sangat peduli di awal ya terhadap pengeluaran zakat. Dan kami membutuhkan lembaga-lembaga yang kredibel, terpercaya, amanah untuk menyalurkannya. Tidak banyak di Indonesia yang punya reputasi baik dan amanah. Kebetulan saya juga nasabah BSM cukup lama waktu itu, sehingga kami putuskan sebagian kami salurkan lewat BSM Umat dulu. Nah belakangan begitu jadi BSI Maslahat, semangat itu semakin besar. Karena kita tahu, oh ini ukurannya lebih besar lagi nih BSI Maslahat dibanding BSM Umat dulu ya. Iya. Sehingga lebih bersemangat lagi. Dan Allah kebetulan titipkan lebih banyak lagi yang kita bisa salurkan. Nggak hanya soal zakat kan, sekarang kita banyak sekali melakukan kebaikan gitu, termasuk yang kita lakukan bersama untuk pengungsi Palestina, juga untuk membangun jembatan desa di Bandung Barat, kemudian sekarang apalagi juga masuk ke Aceh bersama-sama insya Allah. Gitu Mas Rangga. Apa nih yang membuat Bapak bisa klik nih dengan BSI Maslahat? Kan ya agak cukup sulit ya untuk menentukan, tadi kan lembaga yang terpercaya, amanah dan lain sebagainya. Apa yang membuat Bapak klik dengan BSI Maslahat? Yang paling pertama itu responsif. Jadi sahabat-sahabat di BSI Maslahat ini bagi ukuran saya melihatnya cepat merespon sesuatu. Cepat. Kemudian juga programnya clear, jelas. Reputasinya mudah diukur. Websitenya jelas, sosial medianya jelas. Jadi orang itu nggak punya keraguan untuk menitipkan amanahnya. Saya nggak ada keraguan sedikit pun. Saya yakini teman-teman di BSI Maslahat itu orang-orang yang amanah dan jujur dan bersemangat melakukan program-programnya. Jadi senang. Apa yang mendorong rasa percaya itu, Pak? Karena kan tadi ya, kita pertama kali coba 1 kali, oh kok ternyata amanah ya. Coba 2-3 kali ya. Hampir setiap tahun nih, udah berapa tahun saya juga sampai lupa, udah sejak bahkan BSI Maslahat belum ada pun kita bersemangat lah kalau urusan dengan BSI Maslahat gitu. Ada tentu yang lebih besar badan zakat, tetapi kan mungkin saking besarnya itu berkomunikasi lebih sulit. Salah satu yang buat saya nilai lebihnya dari BSI Maslahat adalah teman-teman di BSI Maslahat itu responsif. Apa yang paling berkesan? Buat saya mau datang ke lokasi kantor atau rumah dengan cepat gitu. Kalau yang lain iya, tapi komunikasinya lebih saya tidak boleh membandingkan karena semuanya sama-sama baik. Tapi bagi saya quick responnya serta keterbukaan dari BSI Maslahat itu nilai yang penting sekali untuk saya pegang gitu. Dibandingkan dengan tadi akuntabilitas gitu kan. Akuntabilitas, keterbukaan, kan mudah sekali melihat kegiatan-kegiatan BSI Maslahat itu mudah sekali. Sehingga mudah mengukur badan ini amanah apa tidak gitu. Dari semua kegiatan yang pernah Bapak lakukan dengan BSI Maslahat, mana yang paling berkesan bagi Bapak dan melekat sampai saat ini? Buat saya adalah pada saat mengunjungi kepada pengungsi Palestina. Karena kalau nggak salah sekian tahun yang lalu juga istri bersama teman-teman BSI Maslahat juga berkunjung. Di 2023 ya? 2023 kalau nggak salah ya, langsung ke pengungsi melihat langsung. Dan kita itu bisa membawa bantuan kepada kaum muslimin yang tidak terbayangkan sebelumnya, yaitu masuk ke Gaza. Bantuan kita bisa masuk ke Gaza, buat saya itu sangat berkesan gitu. Saya sangat merasa bersyukur didampingi BSI Maslahat. Karena kan gerakan ini gerakan yang perlu sumber daya dan energi yang besar untuk membantu sahabat-sahabat kita di sana melawan kaum penjajah. Dan BSI Maslahat adalah mitra yang sangat saya syukuri ada di sebelah saya untuk kegiatan tersebut. Tentu kegiatan di Indonesia juga banyak ya. Tapi yang paling berkesan adalah saat bisa memasukkan bantuan untuk Gaza, baik airdrop maupun juga dengan truk. Sempat ketemu dengan masyarakat di sana, Pak? Sering. Setiap kunjungan kan saya selalu bertemu dengan para pengungsi, baik dari Gaza maupun dari West Bank, ngobrol, para jihadis, termasuk juga para korban-korban perang. Dan itu kebanyakan juga anak-anak. Nah, gimana perasaan Bapak melihat itu, Pak? Kalau nggak kuat mental, sangat sangat stressful. Karena kita dengan mudah berkomunikasi dengan, maaf nih ya, anak-anak yang
luka bakar karena dibakar dengan alat bakar penjajah, yang kakinya ditempurung sampai hancur atau dengan zat kimia sampai mereka menderita leukemia, anak-anak umur 3 tahun, 4 tahun, dan itu jumlahnya nggak sedikit. Jadi sangat stressful bagi orang yang nggak siap mental untuk bertemu dengan kaum muslimin yang dijajah, diusir dan disakiti seperti itu. Dan Bapak melihat langsung itu ya? Melihat, berdialog dan berhari-hari kan pindah camp. Hari ini ke camp A. Berapa hari Pak di sana Pak? Biasanya sih seminggu, kadang lebih. Kayak kemarin tuh 9 hari. Menyebar ke beberapa camp. Susah air kan di sana? Susah semua. Semua lah. Susah semua, susah segala sumber daya. Susah air, susah listrik, susah komunikasi, susah bahan makanan. Ya. Karena mereka kan tidak diberi jalan nafkah. Tidak diberi fasilitas kesehatan yang cukup. Jadi mereka itu kehilangan banyak hal. Jadi susah semua. Mereka hanya hidup dari bantuan. Bantuan seperti kita lakukan di sana. Dan itu yang paling menyentuh Bapak. Karena panjang ya. Kalau kita datang ke Aceh juga memilukan, tapi kita tahu dalam sekian bulan berharap itu semoga udah bisa recover gitu. Berkunjung ke fakir miskin di sini oke, tapi kita tahu tidak ada musuh yang akan menembak, kondisi aman beribadah bisa. Di sana enggak. Di sana semuanya serba terbatas, serba sulit dan entah sampai kapan. Ya saya juga masih belum kebayang sih Pak, karena saya selama ini kan saya hanya nonton di media-media aja, itu kan YouTube Yang dan di lain media sebagainya. tidak membayangkan keseluruhan kekejaman di sana. Begitu Pak? Ya. Apalagi Pak yang belum kita ketahui? Bayangkan film Hollywood paling kejam, tidak ada apa-apanya pada saat kita bisa berdialog, bertemu dan melihat di sana. Wow. Kalau tidak siap mental sih sebaiknya jangan ya. Jangan ya. Ya karena kita berdialog, melihat langsung. Istri saya begitu lihat itu 3 hari sakit. Karena kan dialog dengan anak-anak. Yang kita temui soalnya anak-anak, bukan hanya prajurit, para pejuang. Kita temui ibu-ibu, anak-anak yang bukan hanya korban perang, tapi ya tersiksa secara itu langsung oleh para penjajah, secara fisik. Dibakar setengah punggung, dibakar mukanya, kita bertemu gitu. Anak-anak di kakinya, di lututnya, jadi ya memang. Ya itu yang tidak tergambarkan ya di media-media sosial. Bagi saya wajib bagi kita kaum muslimin siapapun yang bersyahadat untuk membantu mereka. Ada yang bertanya kepada saya, kenapa membantu Palestina? Saya bilang orang-orang ini dimuliakan Allah sebagai penduduk atau kaum yang menjaga masjid ketiga kaum muslimin, Al-Aqsa. Kita tidak bisa. Penduduk muslim di bumi ini tidak bisa, tapi mereka bisa. Mereka diberikan amanah sebuah masjid yang justru paling tidak aman di bumi ini. Padahal itu masjid ketiga kaum muslimin. Yeah. Begitulah mulianya orang-orang Syam ya, orang-orang Palestina itu kan bangsa Syam. Kuat-kuat ya. Mentalnya kuat-kuat. Mentalnya. Keimanannya juga tebal. Luar biasa, dan itu di anak-anak pun juga begitu. Iya. Nah itu untuk yang pengalaman di Palestina ya Pak. Iya. Kita sekarang mulai ke dalam negeri nih. Iya. Bapak juga cerita tadi di awal Bapak pernah ke Aceh gitu kan. Iya. Nah menurut Bapak apa sih yang harusnya lembaga seperti BSI Maslahat lakukan di saat kondisi negara kita itu seperti ini gitu? Banyak musibah di mana-mana. Sedang dalam bencana ya. Sedang dalam bencana. Saya berharap tentu semua lembaga memiliki keterbatasan, tetapi saya berharap BSI Maslahat ini dengan kantor cabangnya di daerah-daerah bencana ini lebih aktif untuk satu, yang pertama adalah melihat dan menginspeksi langsung kebutuhan, terutama tanggap darurat. Yeah. Tanggap darurat itu adalah makanan, air bersih dan listrik. Listrik itu artinya juga komunikasi. Karena kalau di Aceh beberapa titik bahkan sampai hari ini belum sempurna soal tanggap darurat dulu. Jangan kita bicara recovery. Apalagi rehabilitasi, pembangunan rumah, pembersihan kayu-kayu besar. Jalan-jalan yang terpenuhi lumpur. Itu nanti ya. dulu. Tapi hak dasar hidup itu masih banyak. Dan saya kira BSI Maslahat memiliki kemampuan. Nanti saya pribadi insya Allah
saya sudah bilang sama teman-teman relawan ini kita bisa 2 tahun ini di sini posko. Karena kebutuhannya luar biasa. Sampai paling tidak tanggap daruratnya selesai dulu. Tanggap darurat itu cuma makanan, air bersih, listrik. Ini 3 hal yang belum sepenuhnya pulih di sana. Ya. Ada lagi Pak harapannya untuk kami ke depannya? Harapannya adalah Besi Maslahat ini menjadi ujung tombak, kalau bisa tentunya ya, dengan ukurannya paling tidak untuk menjadi ujung tombak menebarkan kebaikan di mana-mana. Ya. Tidak banyak kaum muslimin bisa bersandar pada lembaga resmi, karena lembaga resmi ini kan penting ya agar langkahnya legal, tegap, masuk ke sebuah lokasi, memberikan bantuan dan menebar kebaikan itu dengan mantap, bukan seperti relawan semata, individu apalagi, untuk lebih meluaskan manfaatnya bagi banyak kaum muslimin yang membutuhkan. Itu harapan paling besar. Luar biasa. Kita sudah banyak bicara mengenai berbagi kepercayaan, pengalaman penyaluran langsung di tengah-tengah kondisi bencana. Luar biasa ini Pak Dewo. Panjang umur Pak Dewo. Ya insya Allah, panjang umur yang barokah, kita semua ya. Apa Pak pelajaran hidup paling berharga yang Bapak dapatkan dari perjalanan berbagi ini? 1, ujian orang itu berbeda-beda. Dan tidak semua orang diberi ujian yang sama ya. Karena Allah memberikan ujian hanya seukuran pundak kita. Yang pundaknya besar diberi ujian besar, yang pundaknya kecil diberi ujian kecil. Dan ujian itu ternyata dialami oleh banyak orang. Kita tidak lihat, tapi di daerah bencana itu mereka mengalami ujian yang berat. Saya yakini mereka pundaknya besar-besar sampai Allah berikan ujian yang besar. 1 adalah menumbuhkan terus rasa bersabar dalam menghadapi ujian. Karena kalau nggak sabar, saya tidak bayangkan nih sahabat-sahabat kita di daerah bencana atau yang sedang mengalami kesulitan itu melangsungkan hidup. Isinya cuma stres doang barangkali ya. Jadi kalau nggak punya landasan kesabaran itu luar biasa. Dan yang terakhir adalah bagi kita yang diberikan kemudahan hidup dalam di dunia ini oleh Allah, diberikan kemampuan untuk banyak-banyak bersyukur. Jangan mudah mengeluh karena kita tahu banyak orang lain lebih sulit hidupnya daripada kita. Lagi diberi ujian yang lebih berat daripada hidup kita. Kalau anak sekarang kan dikit-dikit harus move on atau healing. Saya bilang, come on guys, banyak-banyak yuk berkunjung ke daerah bencana. Karena kemampuan bersyukur kita akan terasah saat berkunjung ke tempat seperti itu. Begitu dari saya. Apakah dari perjalanan yang, ya katakanlah perjalanan spiritual Bapak yang panjang ini, itu mengubah persepsi dalam memaknai kesuksesan bagi Bapak sendiri? Sukses itu sukses akhirat. Kalau dulu sukses itu ukurannya harta. Dulu ya? Di masa muda. Masa muda. Pasti ukurannya harta. Tapi ternyata bukan itu. Kesuksesan itu adalah yang aman di akhirat. Maka hidup ini buat saya ya, jangan banyak menggebu-gebu hanya urusan buat diri sendiri. Tetapi perbanyaklah untuk tadi khairunas anfa'uhum linas tadi, untuk banyak-banyak menebar kebaikan agar hati ini lembut kepada orang lain. Kemudian di dalam rumah kita mudah merasa tenang dan nyaman karena kita tahu hidup kita ini diberi banyak kemudahan dibanding sahabat-sahabat kita yang sedang kesusahan. Dengan demikian semoga kita, saya, semua bisa dengan tenang kelak suatu saat, pada saat dipanggil Allah, kita telah memiliki tabungan yang banyak dan yang jelas banyak jejak kebaikan kita sudah dirasakan oleh banyak orang. Apa yang ingin Bapak wariskan ke anak-anak Bapak? Kebaikan. Kebaikan. Harta itu datang dan pergi. Tapi kalau ilmu dan kebaikan akan tinggal selamanya. Wah, luar biasa. Sekarang buat saya dan teman-teman dan pemirsa dari sahabat BSI Maslahat yang menyaksikan podcast kita, apa nih pesan-pesan Bapak? Kepada sahabat-sahabatku di BSI Maslahat ya, saat teman-teman keluar dari rumah itu, tahukah jangan-jangan ada malaikat yang menjaga di belakang? Karena keluar rumahnya teman-teman BSI Maslahat
atau siapapun yang concern terhadap kegiatan menebar kebaikan seperti ini, itu sebenarnya pejuang dakwah dan pejuang jihad. Mungkin seperti ke kantor biasa ya, tapi sangat berbeda dengan orang yang ke kantor, di kantor biasa. Saat keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim akan sangat berbeda. Kenapa? Karena tebaran kebaikan akibat pekerjaan teman-teman itu akan terasa oleh banyak orang yang sedang kesulitan. Sangat berbeda. Jadi teman-teman itu sangat saya sarankan untuk banyak-banyak bersemangat tentunya dan terus menjaga keistiqomahan hati agar ini kegiatan dakwah yang luar biasa besar dampaknya gitu. Sambil berharap ridho Allah tentunya ya. Berbeda. Saya melihat teman-teman ini dibanding pekerja-pekerja biasa berbeda lah. Berbeda. Ini para pejuang dakwah yang bentuknya bisa sama tapi jangan-jangan ridhonya Allah jauh lebih besar kepada antum semua dibanding kepada pekerja kantor biasa. Begitu, itu terus semangat teman-teman kebaikan. Ya. Tentunya hal sekecil apapun kita harus berempati ya. Iya. Kita harus berbagi juga kepada sesama nih. Tipsnya dong Pak, langkah-langkah kecil kita untuk bisa memulai membiasakan diri berbagi untuk sesama itu seperti apa Pak kalau menurut Bapak? Buat saya, mulai dari yang kecil, jangan pernah tangan ini, ciptaan Allah ini, tidak memberi kepada orang lain dalam satu hari. Ukuran orang beda-beda. Ada yang bisa 1 juta satu hari, ada yang bisa 10 juta satu hari, ada yang ukurannya bisa 2.000 satu hari. Tapi jangan pernah kita dari pagi sampai malam tidak ada sedekah atau infak yang tidak kita lakukan dengan tangan ini. Jadi membiasakan diri every single day tidak pernah putus 365 hari dalam setahun. Biasakan pada saat longgar beri yang banyak, pada saat sempit berikan yang sedikit. Tapi jangan berhenti memberi. Ya. Begitu. Jadi jangan ragu juga ya Pak. Jangan ragu. Karena tadi bila mana kita menolong orang walaupun kecil seolah, pada saat kita kesulitan Allah yang akan menolong kita. Ya. Dan jangan ragu juga untuk berjihad di BSI Maslahat ya Pak. Tidak, jangan. Kalau saya sendiri tidak akan pernah ragu. Tidak akan pernah ragu ya. Harusnya orang lain juga nggak boleh ragu. Nggak boleh ragu deh. Nggak boleh. Boleh ajak Pak. Harus. Saya cuma titip satu juga nih sebagai closing statement ya. Ya. Banyak kaum muslimin di Indonesia ini yang belum sadar zakat. Ya. Belum sadar zakat. Bahkan faham zakat aja belum. Padahal zakat itu sebuah kewajiban yang sangat agung dan mulia dalam syariat Islam. Maka hitung dengan hati-hati dan keluarkan pada saat waktunya, pada saat haulnya ya. Nisabnya sudah masuk, haulnya keluarkan. Salah satunya kalau saya bersemangat lewat BSI Maslahat pastinya. Ya. Tapi bagi kaum muslimin yang lain coba tiru saya. Masukin ke BSI Maslahat. Karena tebaran kebaikannya disampaikan dengan jujur dan amanah. Alhamdulillah. Karena sesuai dengan tagline kami Pak, meluaskan maslahat sehingga pelosok bangsa. Gitu. Masya Allah. Bersinergi meluaskan maslahat. Masya Allah. Baik Pak Dewo, terima kasih. Inspirasi sekali ya obrolan kita pada sore hari ini. Sangat banyak insight-insight yang bisa kita dapatkan. Terutama inti dari berbagi itu sangat penting sekali. Berzakat itu ya lembaga terpercaya itu sangat banyak ya. Mungkin salah satunya teman-teman juga bisa berzakat, berinfak dan berwakaf di BSI Maslahat karena akan kami salurkan dengan program-program yang tentunya sangat berguna bagi masyarakat. Terima kasih saya ucapkan kembali lagi Pak Dewo. Terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Insya Allah. Di episode selanjutnya. Insya Allah. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Terima kasih pada sahabat-sahabat pendengar podcast Menembus Batas. Kita akan jumpa dengan tokoh inspiratif lainnya. Jangan bosan untuk mendengarkan kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rangga. Sama-sama Pak Dewo.